Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah dapat mengikutinya dalam ibadah streaming ini. Kami rindu kita semua diberkati lewat pujian dan kebenaran firman Tuhan, sehingga rohani kita akan bertumbuh bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Turunlah ke atas kita semuanya segala berkat, kasih karunia, limpah dan rahmat, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan pada yang bertugas. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Kembali kita bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu semua berada di rumah, tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sejenak kita mau beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu, Ku Masuk ke Dalam Hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam kudus
Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, dan sungguh amat percaya bahwa kuasa-Mu tetap hadir di setiap rumah kami dan di setiap hati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamahlah keluarga kami yang pada saat sore hari ini mengikuti ibadah ini. Biar Engkau sendiri Tuhan yang membuka hati setiap orang-orang yang mendengarkan kebaktian pada sore hari ini, supaya mereka dapat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada saat sore hari dan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, pujiakan nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah tetap sehat dan tetap menjaga apa yang menjadi peraturan pemerintah kita pada saat sekarang hari ini, pada hari-hari ini. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus dan kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Membawa orang ucapan syukur kehadiran
memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sukacita dan berkat Tuhan selalu melimpah untuk kita. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati kembali supaya hati ini dapat siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Ini berkat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Percaya janji-Mu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
jemaat Diapondra yang ada di rumah masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sore ini kami mengucap syukur untuk berkat kesehatan, kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga pada sore ini Bapa, kami walaupun di rumah masing-masing dapat menikmati ibadah bersama dengan Engkau saja. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam ibadah kami, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau urapi kami semua yang ada pada sore hari ini. Jika ada sikap hati yang salah selama kami beribadah kepadamu Tuhan, kami mohon ampun supaya kami benar-benar dapat dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada sore hari ini. Kami berdoa Bapa di surga, urapi kami, bahkan berikan pengertian yang baik kepada kami, supaya manakala kami mendengarkan firman-Mu benar-benar dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bahkan hamba Tuhan yang akan membentangkan firman Tuhan urapi secara khusus, supaya lewat mulut bibirnya keluar rema yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, saat-saat pemberitaan firman-Mu hanya kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Ini doa kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada sore hari yang indah ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal 1. Kita akan membaca mulai ayat 2 hingga ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini, saya percaya ada masa di dalam kehidupan kita akan melewati satu masa yang disebut dengan masa sulit, ya. Seperti contoh, saat ini kita sedang berada di masa-masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai, yang mungkin membuat kita stres karena kita tidak bisa menjalani kehidupan kita seperti hari-hari kemarin. Semua kegiatan sepertinya harus berlangsung di rumah, mulai dari pendidikan anak-anak kita yang biasanya ditempuh di sekolah, sekarang berbalik ke rumah masing-masing. Bahkan demikian halnya dengan pekerjaan kita, ya. Ketika kita melakukan pekerjaan, biasanya kita melakukan suatu pekerjaan di tempat di mana kita bekerja, tetapi kali ini karena pandemi virus corona, maka kita harus melakukan pekerjaan kita di rumah kita masing-masing, supaya ya virus ini tidak menyebar dan tidak tertular di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal-hal seperti ini seringkali mungkin membuat kita menderita karena kita hidup tidak lagi sebebas dari hari-hari kemarin. Mungkin saat ini kita berkata kepada Tuhan, ya, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus melewati bagian yang sulit dan penuh penderitaan di dalam kehidupan saya? Padahal Tuhan, saya sudah mengikuti Engkau segenap hidup saya, bahkan segenap jiwa saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk dipimpin dan dipakai oleh Tuhan, satu hal yang kita harus pahami bahwa hidup kita bukannya terbebas dari masalah, terbebas dari kesulitan, tetapi justru di dalamnya kita akan melewati begitu banyaknya masa sulit, sehingga ya dari masa sulit ini kita akan diproses oleh Tuhan menjadi seorang atau menjadi pribadi yang matang, dewasa di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita semuanya akan belajar bagaimana mengatasi kesulitan hidup yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita,
di masa-masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita memang harus melewati masa-masa sulit yang penuh dengan penderitaan, bahkan di dalamnya harus ada air mata, ada kesakitan yang harus kita alami. Dan apakah di masa-masa seperti itu Tuhan begitu jahat di dalam kehidupan kita? Ini tidak seperti itu, ya. Tuhan ya tidak pernah senang sebetulnya melihat anak-anaknya menderita, tetapi kesulitan demi kesulitan memang diberikan kepada kita supaya di dalamnya, sekali lagi saya tekankan, kita akan belajar dewasa di dalam Tuhan. Saya akan mengambil analogi seperti ini ya Bapak Ibu. Seorang anak kecil yang biasanya suka bermain, biasanya di dalam mereka bermain, mereka suka dengan yang namanya permen, ya, karena permen ini manis. Mereka bisa sangat suka ketika seseorang memberikan permen kepada mereka. Anak kecil ketika kita memberikan permen kepada mereka, mereka akan menerima dengan sangat gembira, bahkan mereka akan menghabiskan permen tersebut dalam waktu yang singkat. Namun perlu kita ketahui bahwa permen itu sebetulnya tidak baik ya untuk anak kecil. Mengapa? Karena gigi mereka kalau terlalu banyak makan permen nanti akan rusak, dan mereka pun akan kekurangan gizi kalau setiap hari ya untuk cemilan mereka kita berikan permen, dan permen. Demikian juga dengan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, ada waktu di dalam kehidupan anak-anak kita harus memberikan sayur kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa tumbuh ya menjadi seorang anak yang sehat. Bahkan mereka bisa tumbuh selayaknya. Demikian halnya dengan kita semua, kehidupan rohani kita. Ada waktu di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata ya, kita harus menerima kesulitan demi kesulitan hidup. Karena di dalam kesulitan tersebut kita akan belajar untuk menjadi kuat. Bahkan di dalam kesulitan tersebut kita akan belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya pernah mengalami proses pembentukan karakter selama bertahun-tahun oleh Tuhan. Jika saya ingat Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa-masa pembentukan karakter tersebut adalah masa-masa yang sulit dan atau tidak enak, karena saat itu ya kehidupan saya dijungkir balikan oleh Tuhan pada waktu saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, tahun 1994 kalau saya ingat ya, Juni 1994, ketika saya memutuskan untuk studi di Sekolah Teologia Yogyakarta. Nah, disitulah saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Banyak sekali kesulitan, kepahitan harus saya alami. Tetapi di masa-masa seperti itu saya ingat ya, di masa-masa seperti itu saya memang harus mengalaminya supaya saya menjadi seorang pribadi yang kuat, menjadi seorang pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kalau saya ingat baik-baik mengenai ya kesulitan-kesulitan hidup saya, dan mungkin sampai saat ini masih ada kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan saya bersyukur karena saya memiliki Allah yang selalu siap membentuk kehidupan saya menjadi seorang pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya boleh saya katakan kesulitan itu memang tidak enak, tetapi kalau kita berada di dalam kesulitan, hendaklah kita ingat bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang senantiasa menopang kita di saat-saat sulit. Maka dari itu Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kesulitan. Bagaimana kita menghadapi kesulitan seperti yang dipaparkan oleh Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, cara yang pertama kita menghadapi kesulitan ya, Yakobus berkata, kita harus tetap bersukacita ya. Ketika kesulitan datang di dalam kehidupan kita, Yakobus berkata bahwa mari kita hadapi segala kesulitan itu dengan sukacita. Ayat yang kedua berkata di situ, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di dalam ayat ini
diambil dari bahasa Yunani, yaitu peirasmos, yang menunjukkan kepada penganiayaan atau kesulitan yang datang dari dunia atau dari iblis. Dan di situ dikatakan, manakala kesulitan datang silih berganti di dalam kehidupan orang percaya, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh orang percaya, jangan sedih saat mengalami kesulitan, tetapi katakanlah hadapilah dengan sukacita. Mengapa kita harus menghadapi dengan sukacita? Kata sukacita ini saya ambil dari kata berbahagia, kata kebahagiaan, di situ saya ambil dari kata kebahagiaan, karena di sini dikatakan kalau kita bisa menyikapi semua kesulitan dengan kebahagiaan, maka di dalamnya kita akan melihat bahwa benar bahwa kesulitan yang datang ini proses proses dari Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih lagi dari hari-hari yang kemarin. Bapak Ibu, kata sukacita di sini, hadapilah semua kesulitan dengan sukacita. Maksudnya di sini pada saat kesulitan itu datang di dalam kehidupan kita, yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita hadapi kesulitan itu dengan sabar. Sabar berarti apa? Tidak boleh marah-marah. Bahkan sabar berarti apa? Kita harus tetap bertahan di dalam menghadapi setiap bentuk kesulitan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada saat Yakobus dia menulis Yakobus 1 ayat 2 hingga yang keempat ini, kita tahu bersama Yakobus pada waktu itu bukan sedang berada di dalam situasi yang enak sehingga dia berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan berarti dia berada pada waktu itu di dalam suatu keadaan yang enak, tetapi kalau kita teliti secara dalam firman Tuhan ini, pada saat itu sebetulnya Yakobus sedang berada di dalam keadaan yang sulit Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2 bahwa pada saat itu melihat dirinya Raja Herodes di situ memerintahkan untuk apa? Membunuh si Yakobus ini. Tetapi di dalam keadaan sulit seperti itu, firman Tuhan menunjukkan kepada kita Yakobus menghadapi kesulitan dengan sukacita. Dan kalau kita juga meneliti firman Tuhan ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1, di situ ditulis bahwa surat Yakobus ini sebetulnya ditulis atau ditunjukkan untuk orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di Palestina, di mana pada waktu mereka terpencar-pencar seperti itu, mereka mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan mereka. Mereka dibenci, bahkan dikatakan di sini mereka juga diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Yahudi non-Kristen dan oleh pemerintah Romawi. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, Yakobus datang kepada mereka, memberikan satu kekuatan kepada mereka bahwa di tengah-tengah kesulitan ada hal yang utama yang harus mereka lakukan, adalah mereka harus bersukacita menghadapi kesulitan demi kesulitan yang datang silih berganti di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, ungkapan sukacita atau kebahagiaan yang ditulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua di sini bukanlah berarti bahwa saat ada kesulitan kita hadapi kesulitan itu dengan tertawa terbahak-bahak, bukan seperti itu. Tetapi di sini sebetulnya ungkapan sukacita mengandung pengertian bahwa saat kita berada di dalam kesulitan, mari kita hadapi kesulitan itu dengan ceria Kita hadapi kesulitan itu dengan enjoy saja. Bahkan milikilah sikap hati yang benar-benar mau sabar, bertahan di dalam penderitaan, mau sabar, bertahan di dalam kesulitan Mungkin penampilan wajah kita jangan pernah berubah jangan pernah menjadi kecut. Bahkan jangan pernah kita menjadi wajah yang memiliki wajah seperti kuda Nanti mulut kita pada saat kesulitan datang, mulut kita menjadi tidak enak dipandang Tetapi mari di dalam kesulitan firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita, enjoy aja, atau tetaplah ceria ketika kita menghadapi
kesulitan demi kesulitan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Dan bahkan ya, kata sukacita ini juga mengandung pengertian bahwa pada saat kita mengalami kesulitan ya, mari kita menghadapi kesulitan tersebut dengan terus ya memandang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sini ya bahwa saat kesulitan datang di dalam kehidupan, jangan pernah ya kita melakukan sesuatu hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dulu Bapak Ibu, di dalam bekerja saya punya teman, dia kalau memiliki kesulitan nanti ya berdampak, kesulitan yang dia alami itu akan berdampak kepada orang lain. Pagi-pagi saat dia datang kerja ya, dari penampilan wajahnya aja sudah tidak enak untuk dipandang. Wajahnya begitu kecut ya, bahkan ketika melirik kepada orang lain, teman-teman yang lain yang ada di lingkungan pekerjaan, dia tidak bisa tersenyum. Sehingga akhirnya teman-teman saya ya yang lainnya, mereka itu kalau tahu dia sudah datang dengan wajah yang kecut ya, wajah yang tidak enak, mereka nanti akan atur tutur kata mereka supaya tidak menimbulkan pertengkaran. Karena setiap tutur kata yang keluar kalau tidak hati-hati nanti akan menimbulkan pertengkaran bagi orang tersebut. Karena apa? Karena dia ternyata sedang melewati kesulitan. Dan kadang-kadang ini pun terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sulit di dalam pekerjaan kita, bahkan ketika kita sulit menjalani kehidupan ini, kadang-kadang itu berdampak di dalam kehidupan orang lain. Lewat tingkah laku kita menampilkan tingkah laku yang tidak baik. Seringkali orang lain menjadi sasaran ya perilaku kesulitan kita ya, sehingga akhirnya firman Tuhan menegur kita pada pagi hari ini bahwa kalau kita sedang berada di dalam situasi yang sulit, maka yang harus kita lakukan bukanlah wajah kita menjadi kecut ya, tidak enak dipandang, tetapi mari bersukacitalah, cerialah, enjoy aja di dalam kesulitan tersebut. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang akan kita alami itu, kesulitan yang demi kesulitan yang akan kita alami itu bukanlah kesulitan yang besar ya, bukanlah kesulitan yang nantinya akan melampaui kekuatan kita, tetapi ingat bahwa kesulitan itu adalah kesulitan yang kecil yang mungkin dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan ya, firman Tuhan berkata ya, mari saat kita sulit kita jaga tutur kata kita juga, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita semua sedang menghadapi satu masa yang sulit ya. Saya melihat beberapa bulan ini ya, kita mengalami masa-masa yang sulit dan seolah-olah tidak kunjung selesai ya, dimana kita sedang menghadapi pandemi ya COVID-19. Dan saya melihat ya lewat media sosial bahwa di masa-masa seperti ini banyak anak-anak Tuhan di luar sana ya harus dirumahkan dari pekerjaannya, dan ketika mereka mengalami masa dirumahkan atau di PHK seperti itu, mulai kelihatan bahwa mereka mengalami kesulitan, sehingga banyak hal-hal yang terjadi ya di rumah masing-masing. Mulai ada pertengkaran karena apa? Kesusahan ekonomi ya, kesulitan keuangan. Tetapi firman Tuhan berkata saat pagi hari ini, jikalau kita sedang mengalami kesulitan, hadapilah semuanya itu dengan sukacita. Hadapilah semuanya itu dengan wajah yang ceria, dengan perilaku yang enjoy saja. Jangan tegang, jangan stres. Karena bukankah masa-masa ini kita sedang diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang dewasa rohaninya. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu handphone saya itu rusak ya Bapak Ibu, sehingga saya harus pergi mendandani handphone saya. Nah, pada saat saya mendandani handphone saya ya, saya harus pergi ke Matahari ya. Sebelum saya memutuskan untuk membeli ya handphone yang baru, saya coba untuk mendandani handphone yang rusak ini. Dan betapa sangat kagetnya saya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya pergi ke Matahari ya, Matahari ya, Mall Matahari yang biasanya begitu ramai ya, saat itu sepi banget. Bahkan ya, saya pergi kalau tidak salah sampai di Matahari itu, di Mall Matahari itu sudah 4:30 ya. Nah, di situ saya dioyak-oyak oleh satpam supaya cepat ya, kalau saya mau belanja cepat berbelanja. Bahkan saya dioyak-oyak oleh
satpam, kalau saya juga mau membenahi handphone saya ditinggal aja, kemudian nanti berapa hari kemudian diambil ya seperti itu. Tetapi karena saya sedang membutuhkan handphone saya, di situ ada rekaman pembelajaran, maka saya bersikeras kepada satpam bahwa hari itu juga harus jadi handphone saya, karena besok rekaman pembelajaran itu harus saya serahkan kepada dinas ya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya satpam membolehkan. Hanya beberapa menit ya, saya mendandani handphone saya di Mall Matahari, dan pada saat saya mendandani handphone saya terlibat pembicaraan dengan si yang memiliki counter. Saya tanya, "Pak, kok begitu sepi, Pak?" Dia berkata, "Oh iya, Bu, dari pagi seperti ini sudah berlangsung selama berhari-hari dan berbulan-bulan." Nah, terus saya, "Oh, ini berarti salah satu ini ya keadaan ya situasi yang terjadi di pandemi COVID-19." "Iya, Bu." Kemudian dia bercerita kepada saya bahwa Robinson Matahari itu ya banyak pegawainya yang di PHK. Nah, bahkan banyak pegawainya yang hari ini masuk, besok libur dan lain-lain sebagainya, sehingga pada saat mereka gajian dikatakan ya, saya mendengar dari pemilik counter ini bahwa mereka tidak lagi gajian secara full ya, tetapi harus mengalami ya pemotongan gaji selama ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada mungkin yang hanya menerima gaji sebanyak 50% dari hasil mereka yang pertama sebelum masa COVID-19. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya melihat bahwa luar biasa ya Tuhan Yesus itu kalau mau membentuk kehidupan kita, kalau mau memproses kehidupan kita ya. Dan di dalam proses tersebut, marilah kita terus bertahan, bahkan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak mengenakan ya. Marilah kita terus ceria di dalam kesulitan, karena kesulitan ini memang harus ada di dalam kehidupan kita, supaya di dalamnya kita belajar ya merenungkan bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak kunjung lepas di dalam kehidupan kita. Bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kesulitan ini adalah suatu ya wadah untuk melihat bagaimana luar biasanya mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita semua yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari di masa sulit ini janganlah pernah kita bersungut-sungut, tetapi hadapi saja dengan ceria, hadapi saja dengan keadaan yang baik ya. Tunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang siap membantu kita ketika kita berdoa dan meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana cara menghadapi kesulitan? Kalau yang pertama, cara kita menghadapi kesulitan, kita harus ya senantiasa bersukacita. Firman Tuhan yang kedua berkata, cara kita menghadapi kesulitan adalah mari milikilah sikap yang selalu mau bertekun di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga ya, di situ ayat yang ketiga di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, marilah hadapi kesulitan tersebut dengan tekun. Kata tekun di dalam ayat yang ketiga ini diambil dari bahasa Yunani hupomone, yang berarti kemampuan untuk bertahan. Di dalam kehidupan orang percaya, ketika orang percaya menghadapi kesulitan, firman Tuhan berkata, hadapilah kesulitan tersebut dengan di dalam hati itu memiliki kemampuan untuk bertahan. Bertahan bukan sekedar ya untuk menjadi pasif, atau bertahan di sini bukan berarti kita diam saja tidak berbuat apa-apa, tetapi ketika kita bertahan, dikatakan di situ ya, marilah kita hadapi semuanya itu dengan tujuan bahwa kesulitan ini akan memuliakan Tuhan ya. Kesulitan ini akan membuat kita memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, contoh Paulus dan Silas ya, kita melihat di dalam Alkitab ada contoh Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, dikatakan ada satu masa di dalam kehidupan Paulus dan Silas ketika mereka melayani Tuhan, mereka harus mengalami masa-masa di penjara ya, masa-masa di penjara. Nah, masa di penjara ini ya adalah masa yang sulit.
saya pernah ya diajak oleh gembala saya pergi ke penjara. Saya lihat di penjara itu sebetulnya kehidupannya tidak enak, ya sulit karena kita terkungkung di satu tempat, ya tidak bisa kemana-mana. Bahkan kita kumpul dengan orang-orang yang divonis oleh dunia mereka melakukan kesalahan. Nah, ini adalah masa yang sulit, masa yang tidak enak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara, ya? Ketika mereka mengalami situasi yang sulit, iman mereka di situ tidak menjadi mandek, ya. Iman mereka tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi dalam masa yang sulit mereka bertahan dan melakukan sesuatu, yaitu mereka memuliakan Tuhan. Kalau kita baca sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, di situ dikatakan bahwa di dalam kesulitan Paulus dan Silas mereka masih apa? Masih memuji Tuhan, masih menyembah Tuhan, masih bisa berdoa kepada Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Demikian halnya dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara, jemaat Diapondra yang ada di rumah masing-masing, saat kita mengalami kesulitan karena ya pandemi COVID-19, mari hadapilah kesulitan itu dengan tekun, ya. Dengan tekun maksudnya mari kita bertahan di dalam kesulitan tersebut. Bahkan ketika kita bertahan, kita juga mampu melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesulitan seberat apapun bisa menghasilkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi segala sesuatu itu dengan baik, bahkan kesulitan dikatakan oleh firman Tuhan akan berbuah matang. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menyikapi segala sesuatu yang datang, ya, sulit di dalam kehidupan kita ini dengan apa? Dengan benar. Dan ingatlah bahwa di dalam kesulitan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesulitan Tuhan selalu ada bagi kita. Bahkan di dalam kesulitan Dia memproses kita supaya, Yakobus 1 ayat yang keempat berkata, supaya kita menjadi ya seorang pribadi, ya. Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan supaya kita menjadi seorang pribadi yang sempurna, yang utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi, manakala kita sedang diproses oleh Tuhan lewat kesulitan-kesulitan, mungkin hari ini kita harus menerima keadaan kita harus dirumahkan, ya. Kita harus di PHK. Bahkan kesulitan ekonomi terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari bertekunlah di dalamnya, karena bukankah kesulitan itu akan memproses kehidupan kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sempurna bahkan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan, ya, di dalam Mazmur juga dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena pemazmur tahu gada Tuhan dan tongkat Tuhan akan selalu bersama-sama di dalam kehidupannya. Demikian halnya dengan kita semua. Di dalam kesulitan jangan pernah bersungut-sungut. Di dalam kesulitan jangan pernah kita hadapi dengan kemampuan kita, dengan cara kita, tetapi hadapilah dengan cara Tuhan. Tetaplah bersukacita, tetaplah bertekun, karena ketika kita bertekun kita akan melihat bahwa kita sedang diproses Tuhan menjadi pribadi yang sempurna di mata Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Bahkan saya akan menutup, ya, khotbah saya pada pagi hari ini dengan sebuah ayat yang saya ambil di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dan yang ketiga A. Di sana dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah sebabnya, ya, tetaplah bersama, ya, dengan Tuhan di dalam kesulitan. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan di dalam kesulitan, kita akan melihat Tuhan memproses kita menjadi pribadi yang benar-benar, ya, dapat yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita bisa membawa banyak jiwa baru untuk hormat, ya, untuk hormat kepada Tuhan, untuk percaya bahwa Yesus Kristus yang kita sembah di dalam hidup kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama, ya, menyanyikan satu pujian Waktu Tuhan.
semua yang ada di rumah sedang mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan mungkin di dalam masa sulit kita bertanya, Tuhan, kenapa ini itu harus terjadi di dalam kehidupanku? Mengapa saya harus menderita? Mengapa saya harus menangis? Dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, kesulitan yang saat ini kita hadapi adalah proses pembentukan dari Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang tak bercacat di hadapannya. Bahkan di dalam kesulitan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hadapi kesulitan tersebut dengan hati yang bersukacita, hati yang ceria, hati yang benar-benar memuliakan Tuhan. Bersyukurlah di saat penderitaan, bahkan bersyukurlah ketika hal-hal yang sulit terjadi di dalam kehidupan kita. Karena bukankah kesulitan tersebut Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang penuh mujizat, yang siap membantu kita, yang siap ada bagi kita, memberikan jalan keluar yang pasti bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata, manakala kesulitan itu ada di dalam kehidupan kita, bertekunlah di dalam Tuhan. Bertekun berarti apa? Kita harus menghadapi semua kesulitan tersebut dengan sabar. Kita harus tetap melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih banyak untuk kesulitan hidup yang datang saat-saat ini. Mungkin hari ini saya belum bisa bekerja, saya tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti hari-hari kemarin, tetapi saya percaya Tuhan, ini proses pemurnian dari Tuhan. Mungkin hari ini saya harus beribadah kepada Tuhan, ini juga proses Tuhan memurnikan iman saya. Apakah di saat-saat seperti ini iman saya selalu nyata di dalam Tuhan, atau hanya main-main saja? Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah saya dengarkan pagi hari ini. Bahkan terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu ini yang kami percaya menguatkan iman harap kami. Tuhan Yesus menolong kami semua yang ada di rumah, supaya apapun bentuk kesulitan yang datang di dalam kehidupan kami, kami terus memandang kepada Tuhan, menghadapi semuanya itu dengan cara Tuhan, supaya endingnya kami bisa melihat bahwa ada hal-hal baik terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau ada sikap hati yang salah di saat kami mendengarkan firman Tuhan, ampuni kami. Bahkan Tuhan Yesus, kalau ada jemaat kami di rumah yang saat ini sedang menderita Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan mereka. Bahkan kami juga berdoa kalau ada jemaat Tuhan di rumah masing-masing saat ini sedang mengalami sakit, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh dengan bilur-bilur penyembuhan itu menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Bahkan mengangkat setiap sakit mereka, supaya mereka boleh melihat bahwa Engkau ada dan tidak pernah tidak ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami pribadi demi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan saja. Di setiap masa kehidupan kami, ajar kepada kami Bapa, supaya masa-masa ini kami terus tetap ada bersama dengan Tuhan saja. Pertebalkan iman kami Bapa, bahkan buat kami senantiasa bersyukur di masa-masa ini Bapa. Terima kasih di doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau begitu luar biasanya khotbah yang disampaikan Pendeta Mudajin, begitu gamblang dan mudah kita mengerti. Ini dibasahnya bagi setiap kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kini pulanglah engkau dengan bawa segala berkat yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati pula kesehatanmu. Biarlah kasih karunia limpah dan rahmat Tuhan menyertai engkau, dan persekutuannya dengan Roh Kudus ada dalam hidupmu, mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya berkata bersama-sama, amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.